memahami tentang personal hygiene. Definisi, personal hygiene adalah kebersihan dan kesehatan diri yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri atau orang lain. Personal hygiene merupakan kebersihan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Ada 6 tujuan perawatan kesehatan. Yang pertama, meningkatkan derajat seseorang, seperti di bidang pendidikan dan pengembangan karir. Yang kedua, memelihara kebersihan diri seseorang, seperti mencuci tangan, mengganti pakaian bersih, membersihkan gigi dan mulut, mandi secara rutin. Yang ketiga, memperbaiki kebersihan diri yang kurang, seperti mencuci tangan secara teratur, merawat kesehatan kaki, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan percaya diri seseorang, seperti sikap positif dan berpikir optimis, terus mengatasi rasa takut. Yang kelima, mencegah penyakit seperti menjaga pola makan sehat, hindari alkohol, dan rajin berolahraga. Yang keenam, menciptakan keindahan seperti kita melukis atau menari. Terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan macam-macam perawatan diri. Yang pertama, perawatan diri pada kulit. Menjaga kebersihan kulit dapat dilakukan dengan mandi 2 kali sehari. Kulit merupakan salah satu bagian penting dari tubuh yang dapat melindungi tubuh dari berbagai kuman atau trauma, sehingga diperlukan perawatan yang adekuat atau cukup dalam mempertahankan fungsinya. Kemudian yang kedua, perawatan diri pada rambut. Rambut merupakan bagian dari tubuh yang memiliki fungsi sebagai proteksi serta pengatur suhu. Melalui rambut, perubahan status kesehatan diri dapat diidentifikasi. Rambut yang bersih juga membantu mengurangi stres dan membantu jaringan metabolisme agar tetap tumbuh dan berkembang secara normal. Selain itu, untuk menjaga kebersihan rambut, jangan lupa juga menjaga kebersihan sisir yang dipakai. Membersihkan sisir bisa bersamaan saat kita keramas. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa mandi adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, di mana ada beberapa kuman yang dapat hidup dan berkembang biak pada permukaan kulit. Contohnya, kuman yang bisa hidup di permukaan kulit yakni di bagian aksila, di mana biasanya saat orang tidak memperhatikan atau pribadi tidak memperhatikan hal tersebut, kuman tersebut dapat menyebabkan bau badan yang dapat mengganggu diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga, perawat atau memelihara kesehatan rambut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keramas sangatlah penting bagi setiap orang. Minimal 2 hari sekali akan dilakukannya keramas. Kenapa demikian? Kita ketahui bersama bahwa produksi minyak di kepala itu bisa mengakibatkan timbulnya atau tumbuhnya jamur dan juga bakteri yang dapat mengakibatkan seseorang itu mengalami ketombe. Jadi ketombe itu akan menyebabkan kepala menjadi tidak sehat, bisa luka, dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya saya akan membahas perawatan diri pada gigi dan mulut. Hygiene mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, gusi, dan bibir. Hygiene mulut yang lengkap memberikan rasa sehat dan selanjutnya menstimulus nafsu makan. Gigi dan mulut adalah bagian penting yang harus dipertahankan kebersihannya, sebab melalui organ ini berbagai kuman dapat masuk. Pentingnya menyikat gigi agar gigi tetap dalam kondisi baik hingga usia dewasa. Menggosok gigi secara benar dan teratur, sedikitnya 4 kali sehari, dianjurkan setiap selesai makan dan sebelum tidur. Mengapa perawatan gigi dan mulut sangat penting? Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat kita makan dan minum, dan kita tidak membersihkan mulut dan gigi kita dengan benar, sisa-sisa makanan dapat menempel di bagian gigi dan kuman dapat hidup di area tersebut, di mana kuman-kuman tersebut akan mendiami giginya kita, akan
menggerogoti giginya kita hingga berlubang. Saat giginya kita berlubang, itu akan mengakibatkan suatu masalah, di mana biasanya akan timbul keluhan seperti sakit gigi, gigi bengkak, gusi yang bengkak, atau bahkan nafas yang tidak sedap. Bau mulut yang tidak sedap dapat menjadi masalah dalam perawatan diri, di mana masalah tersebut dapat menjadi suatu gangguan atau masalah yang dapat mengganggu pribadinya kita dan juga orang-orang di sekitarnya kita. Perawatan diri pada telinga dan hidung. Higienis telinga mempunyai implikasi untuk ketajaman pendengaran bila substansi lilin atau benda asing yang berkumpul pada daun kanal telinga luar yang mengganggu kondisi suara. Daun telinga dan hidung dibersihkan waktu mandi, kemudian dikeringkan dengan handuk atau kapas bersih. Hal ini menjadi higienis harian yang diperlukan. Jadi untuk kebersihan telinga itu wajib dibersihkan setiap hari, dan itu dapat menjadi aktivitas setiap hari. Yang kedua, memakai pakaian bersih. Pakaian memberi pengaruh pada kulit. Kulit terlindungi dari gesekan, tekanan, menimbulkan panas, dan skala tertentu dapat menahan radiasi. Dengan memakai pakaian dapat menimbulkan kehangatan tubuh, baju atau rok atau celana harus dijaga kebersihannya. Berganti pakaian minimal 1 kali setiap hari dan tidak tukar-menukar pakaian dengan orang lain atau siapapun itu. Mencuci segera pakaian yang kotor dengan air bersih dan sabun, serta bilas sampai bersih. Jadi, jika kita melakukan kebersihan diri, usahakan untuk mengganti pakaian setiap hari, minimal 1 kali sehari. Perawatan diri pada kuku, kaki, dan tangan. Bersihkan tangan dan kaki sehari, minimal 2 kali sehari atau setiap kotor. Mencuci tangan menggunakan sabun atau air bersih mengalir. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Pastikan untuk selalu memotong kuku, karena kuku yang panjang dapat menjadi tempat bersarangnya kuman dan bakteri. Dan saat harus cuci tangan, yaitu setiap tangan kita kotor. Setelah buang air besar atau buang air kecil, sebelum makan, dan sebelum memegang makanan. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pada kaki, gunakan alas kaki yang lembut, aman dan nyaman. Jenis alas kaki yang dipakai dapat mempengaruhi masalah kaki dan kuku. Jadi, sebelum kita melakukan aktivitas berupa makan ataupun melakukan aktivitas yang memegang segala sesuatu yang akan masuk pada tubuh kita, usahakan untuk selalu mencuci tangan, baik itu sebelum maupun sesudah, dan gunakan alas kaki yang nyaman agar supaya saat kita menggunakan sepatu atau menggunakan alas kaki tidak terjadi kelecetan. Baiklah, melanjutkan dari penjelasan teman saya. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa sih dampak yang kita alami kalau misalkan kita itu tidak menjaga kebersihan diri kita. Tentunya ada 2 dampak yang akan kita alami. Yang pertama itu dampak fisik. Dampak fisik tentunya kita akan mengalami gangguan kesehatan, seperti gangguan kesehatan pada kulit, gangguan kesehatan terhadap mukosa mulut, dan juga gangguan telinga dan gangguan mata. Nah, dan juga dampak dari kita tidak menjaga kebersihan diri yang kedua yaitu dampak psikososial, yang dimana dari dampak psikososial ini kita dapat belajar bahwa ternyata kebersihan diri merupakan kebutuhan dasar manusia. Tentunya dampak yang kita alami kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan dirinya kita dari dampak psikososial ini, tentunya kebutuhan dasar kita yaitu menjaga kebersihan diri tidak akan terpenuhi. Kita akan tidak merasa nyaman, orang-orang di sekitar kita akan merasa tidak nyaman, karena di saat kita tidak menjaga kebersihan diri kita, kenapa kita bisa tidak nyaman? Karena itu, di saat kita tidak menjaga kebersihan diri kita pasti ada gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami. Dari situ muncullah dampak psikososial, yaitu kita tidak nyaman. Ya. Oke, apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu
untuk menjaga kebersihan dirinya. Tentunya faktor yang mempengaruhinya itu citra tubuh atau citra diri. Ya, bisa saya katakan itu citra dirinya kita atau self image. Jadi pasti kita semua ingin membangun sesuatu dari dalam dirinya kita itu yang menunjukkan bahwa ini loh saya. Nah, citra tubuh ini dimana kita itu membangun bagaimana tubuh kita menjaga kebersihan tubuhnya kita menunjukkan bagaimana kebersihan diri kita kepada orang-orang di sekitar kita, maupun menjaga kebersihan diri kita untuk diri kita sendiri, membuat diri kita nyaman, orang lain nyaman, seperti itu. Dan juga tentunya bagaimana sih dengan orang-orang yang mengalami sakit, bagaimana supaya citra tubuh mereka tetap terjaga. Ya, tentunya mereka akan dibantu oleh perawat tenaga kesehatan yang dimana tentunya kalau Tuhan tolong kami suatu saat menjadi perawat, ya tentunya kami juga akan membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan seperti misalnya pasca operasi ataupun gangguan mobilitas seperti dia hanya terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Tentunya kami harus menjaga kebersihan dirinya supaya citra tubuhnya itu tetap menunjukkan bahwa dia dalam keadaan bersih apapun yang terjadi. Dia tetap menjaga kebersihan tubuhnya. Oke, mungkin dilanjutkan lagi dengan teman saya. Terima kasih. Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan personal hygiene? Yang pertama yaitu praktik sosial, di mana adanya kelompok sosial sangat mempengaruhi personal hygiene seseorang. Contohnya itu dalam penggunaan air. Orang yang memiliki atau masyarakat yang memiliki kelebihan air dan kekurangan air itu sangat-sangat berbeda. Orang yang kekurangan air itu pasti untuk memenuhi kebutuhan kebersihan dirinya itu pasti sangat sulit, karena mereka lebih condong untuk mengutamakan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum. Berbeda dengan orang yang sumber airnya itu meningkat lebih dan lebih, jadi untuk kebersihan dirinya itu pasti akan tercapai. Kemudian yang kedua yaitu status ekonomi. Ekonomi orang yang tinggi dan rendah itu sangat mempengaruhi. Contohnya orang yang memiliki ekonomi tinggi pasti dalam memenuhi kebutuhan kebersihan dirinya itu pasti sangat-sangat terpenuhi, sehingga apapun itu yang menunjang untuk kebersihan dirinya pasti dengan sangat mudah untuk dia beli. Berbeda dengan orang yang mungkin hanya tinggal di bawah jembatan, di pinggir jalan, karena hanya untuk makan saja mereka itu sulit. Jadi jika ada mau lebih, mereka pasti hanya lebih condong ke apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka gunakan daripada kebersihan diri mereka. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Orang yang memahami betul betapa pentingnya kebersihan diri dengan yang tidak sama sekali atau hanya acuh tak acuh itu sangat berbeda. Contohnya saja saat makan. Orang yang memiliki pengetahuan pentingnya kebersihan diri itu pasti kalau mau makan dia cuci tangan di air yang mengalir, menggunakan sabun, kemudian menggunakan step by step untuk kebersihannya. Berbeda dengan orang yang acuh tak acuh, pasti hanya asal-asal saja, atau mungkin hanya mencelupkan tangannya ke air, menyiram tangannya, atau bahkan mungkin tanpa mencuci tangan dia langsung makan. Kemudian kebudayaan ini sangat mempengaruhi juga. Contohnya itu seperti seorang pasien yang pergi ke rumah sakit. Nah, dia pergi dengan keadaan di mana kuku-kukunya itu panjang atau kotor. Jadi dari pihak rumah sakit menyarankan untuk menggunting. Tapi dari budayanya dia katanya kalau misalnya sakit belum boleh gunting kuku. Padahal yang sebenarnya itu harus digunting karena itu juga menunjang kesehatannya dia. Kemudian yang kelima, pilihan pribadi. Ini dari dorongan dirinya kita sendiri, dimana bagaimana kita itu harus merasa bahwa kebersihan diri itu sangat penting. Contohnya saja, orang yang dari dalam dirinya merasa bahwa kebersihan diri itu penting, pasti dalam apapun yang dia lakukan. Contohnya saja misalnya saat dia bangun pagi dia langsung mandi, dia langsung bersih-bersih. Nah, berbeda dengan orang yang acuh tak acuh, pasti kalau bangun pagi itu
dia kumpul niatnya dulu. Setelah terkumpul niatnya, mungkin dia masih ambil handuk dulu, kemudian kumpul lagi niatnya, baru pergi mandi, baru melakukan kebersihan dirinya dia.